Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allama al-insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul anam, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa barik ala nabiyyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin wal mukarramin al-alim wal ulama Rahimjaj, khusus Ketua Yayasan serta seluruh pengurus dan ketua DKM Masjid Al-Jihad rahimani wa rahimakumullah, dan juga kepada segenap sidang sholat subuh yang moga-moga senantiasa diberikan rahmat dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan kalimat tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Yang mana sampai detik ini Allah masih berikan rezeki, Allah masih berikan juga kepada kita taufik, hidayah inayah, sehingga bisa melangkahkan kaki kita dari tempat kita masing-masing. Sebagai salah satu daripada konsekuensi kita bersemangat membangun masjid, tentunya meramaikan masjid itu bukan hanya sekedar mendirikan, tapi bagaimana mengisi dengan hal-hal yang sifatnya bermanfaat, dan masjid dijadikan sebagai salah satu sentral daripada, pertama sebagai benteng akidah, yang kedua adalah sebagai sarana markas untuk menambah pengetahuan, kemudian juga untuk menyuntikkan semangat kita kepada keislaman kita di tengah-tengah. Dengan demikian mudahnya terjadi degradasi keimanan dan akidah, yang mana ujian dan cobaan luar biasa. Ada orang pagi beriman, kemudian sorenya sudah menjadi murtad, menjadi kafir, atau malamnya beriman, paginya sudah menjadi kafir. Dan ini harus hati-hati. Iman dan Islam itu adalah sesuatu anugerah, tetapi kalau tidak pandai menjaganya, benar-benar bisa menjadi hal-hal yang tidak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berikan kepada kita husnul khatimah dan istiqomah dalam keimanan. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pengajian kita tentang pembahasan kitab Fasailul Usul ila Syama'il Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya mari kita baca suratul Fatihah. Moga-moga kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang nafi, ilmu yang barokah, yang dapat membawa kemaslahatan dunia dan akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Salah satu faktor yang menjadikan kejahilian merajalela, termasuk dalam dekade modern sekarang ini, pada masa modern ini kejahilian luar biasa, dikarenakan tidak pahamnya orang-orang yang sudah mengikrarkan dua kalimat syahadat terhadap apa-apa yang menjadi kebiasaan, apa-apa yang diperintahkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Sehingga satu sisi mereka mengakui tentang kerasulan daripada baginda Nabi, akan tetapi mereka menolak dari apa yang disampaikan oleh Nabi. Dan sekarang ini kita juga banyak menyaksikan dengan tidak alih-alih itu terjadi. Maka untuk memperkuat daripada kita, mari kita kembali belajar tentang Syama'il Rasulullah SAW sebagai wasilah. Moga-moga kita semakin mencintai baginda Nabi,
Karena Nabi Muhammad inilah juga adalah merupakan salah satu wasilah yang akan menjadikan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa ulumi fi darin amin ya rabbal alamin. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah sahlal khaddain. Jadi orang yang pipinya itu lurus. Jadi mukanya ini lurus, pipinya tidak. Maksudnya di sini adalah baru murtafi'atul wajhi taibin. Jadi tidak menonjol daripada tulangnya. Jadi Rasul itu bukan seseorang yang lagi menceritakan tentang fisik Rasulullah, bukanlah seseorang yang tulangnya menonjol keluar, tapi pipinya itu ya rata, pipinya itu rata. Akan dikatakan bahwasanya dahi beliau juga termasuk dahi yang lebar. Du'a'an fami. Juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah seorang yang mempunyai fisik, mohon maaf, mulutnya ini lebar. Lebar bukan dalam arti lebar tidak, tapi lebar mengimbangi karena diceritakan dalam syama'ilnya kepala beliau juga termasuk bentuk kepala yang besar dan kepala yang kecil. Jadi kepalanya besar sehingga mengimbangi du'a'an fami, mulutnya pun termasuk mulut yang sedikit lebar. Kemudian fisik yang lain daripada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah sawa al-babni was-sadri, antara perut dan dadanya itu adalah rata, lurus. Jadi kalau bahasa sekarang tubuh Rasulullah itu dapat dikatakan sebagai tubuh yang atletis. Sispek kalau bahasa anak sekarang memang. Sispek, atletis, tidak kayak kita kalau kebanyakan tidur sama makan ya. Agak cusbre perutnya. Namanya apa? Ya bunting apa namanya? Jembling lah. Jembling. Rasulullah enggak. Rasulullah seorang yang sering berpuasa. Bahkan kaitannya puasa Rajab diceritakan dalam hadis Rasulullah itu kenapa kemudian para ulama menghukumi puasa Rajab itu sunnah, karena pernah satu waktu Rasulullah puasa Rajab sebulan penuh, pernah satu waktu sama sekali di bulan Rajab beliau tidak berpuasa. Bahkan Rasulullah adalah salah satu manusia yang sering memberikan contoh yang luar biasa dengan sering bahwasanya perut beliau itu tidak terisi banyak, bahkan kadang-kadang lapar, sering lapar. Dan ada manfaatnya ternyata di dalam ajaran Islam itu, terutama dalam ajaran-ajaran tasawuf, ajaran akhlak. Barang siapa yang ingin menjadikan hatinya hidup itu perutnya jangan kekenyangan, kalau bisa perutnya dikosongin, tapi jangan kelaparan. Dan itu kalau bahasa kerennya sekarang termasuk taubu apa? Taubu hati, watangiro luwe ono, termasuk daripada obatnya hati itu bagaimana seseorang itu menjadikan perutnya itu lapar sehingga nafsunya berkurang. Asy'arul makibaini badhiraini wa 'ala sadri. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang yang kedua bahunya, kemudian hasta dan dada bagian atas itu mempunyai bulu tipis tapi lebat. Bulu-bulu tipis tapi lebat. Jadi termasuk orang yang berbulu, udah ganteng, berbulu, masya Allah nih. Kalau ada wanita-wanita melihat itu pasti terpesona. Dan samanya bulan kemarin kita bahas bahwa kegantengan Rasulullah, ketampanan Rasulullah itu melebihi ketampanan daripada Nabi Yusuf alaihissalam. Cuma bedanya apa? Bedanya itu ketampanan Nabi Yusuf itu ibarat matahari yang bagi setiap orang yang melihatnya itu akan terbakar nafsunya, terbakar birahinya. Tetapi kalau Rasulullah itu laksana bulan. Jadi semakin dilihat orang takjub, tapi yang dipandang tapi orang yang memandangnya itu tidak timbul daripada nafsu syahwat, nafsu birahi, nafsu seks, tapi yang muncul adalah karena haibah,
tahajud, kemudian yang memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dikatakan bagaimana ketampanan Rasulullah, apakah Rasulullah lebih tampan dari Nabi Isa? Ya. Dari Nabi Yusuf? Ya. Rasulullah SAW itu lebih tampan daripada Nabi Yusuf alaihissalam. Tawil az-zantaini, Rasulullah itu adalah orang yang panjang lengannya. Jadi lengan daripada tangannya ini adalah panjang, jadi bukan termasuk golongan orang yang pendek. Orang yang pendek bukan. Kemudian juga Rasulullah adalah seorang yang rohbar rohayati, orang yang telapak tangannya lebar. Telapak tangannya lebar, makanya kuat. Tangan Rasul itu kuat. Tetapi meskipun telapak tangannya lebar, ini diceritakan dalam hadis yang lain bahwasanya kulit tangan Rasulullah ini halus dan dingin. Pernah ada orang diusap oleh Rasul, kemudian merasakan dingin yang luar biasa. Ashkadal aini, dan juga bahwasanya Rasulullah SAW itu mempunyai mata yang lebar. Jadi mata Rasul, bentuk daripada mata Rasulullah SAW itu bukan termasuk daripada mata yang kecil ataupun mata yang sipit, bukan. Atau juga sebaliknya, bukan terlalu mata yang mendelik belok, bukan juga. Manusal akibaini, juga diceritakan bahwasanya tumit Rasulullah itu adalah termasuk tumit yang tipis. Tumitnya tipis, jadi kulitnya bukan kulit kayak orang sering ke sawah kayak kapalan, bukan begitu. Wa man adha'an al-qalil fa wasifuhu wa mamduhul lidalati 'ala al-fasahati. Jadi makna daripada dhalik infam itu artinya adalah wasi'uhu. Wasi'u itu mohon maaf mulutnya sedikit lebar, akan tetapi bahwa mamduhul yang demikian itu adalah termasuk satu hal yang terpuji. Ini dilalati 'ala al-fasahah, menunjukkan kepada kefasihan Rasulullah itu adalah lisannya paling fasih. Dan memang diceritakan sesuai dengan gelar beliau Nabiyul Ummi, Rasulullah memang tidak bisa membaca. Secara lahiriah diceritakan beliau tidak bisa membaca. Jadi segala bentuk wahyu yang diberikan oleh Allah tidak diturunkan lewat menulis, tetapi lewat kemudian dihafal oleh beliau. Dihafal. Tetapi apakah hakikatnya tidak bisa membaca? Ya hakikatnya insya Allah ya Allah alam, insya Allah ya bisa. Tetapi Nabi Ummi itu sebagai bentuk penghormatan juga termasuk menjaga kehormatan bahwasanya Quran itu bukan bikinan daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba kalau Rasulullah bisa membaca dan menulis, Nabi Ummi tidak Nabi Ummi, Rasul bisa membaca dan menulis, maka yang terjadi adalah fitnah bahwa Quran itu adalah bikinan Muhammad. Itu yang terjadi bisa. Wasyal lain artinya adalah fi bayadihi ma humratun. Jadi pada dari kedua penglihatan ataupun mata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu agak kemerah-merahan, Jadi tidak putih pucat, tidak. Humratun, ada kembarangan. Wa man husil aqibaini qalil lahmihima. Artinya daripada tumit yang manhusil aqibaini, tumit yang tipis itu adalah sedikit dagingnya, tipis, tidak kapalan, benar kata Bapak tadi. Jadi tumat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak kapalan. Wa kana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adibul ainaini. Benar, daripada penglihatan beliau, bentuk penglihatan beliau itu adalah besar. Al-Gabal Ashfari, juga beliau itu mempunyai bulu mata yang tebal. Syarrabal aini muqamratin. Kemudian juga bahwasanya ada pada kedua penglihatan tuh mata beliau itu kemerah-merahan, tidak putih polos atau putih pusat. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ablajal hajibain. Jadi daripada kedua alis Rasulullah itu agak turun, bentuknya agak melengkung alisnya. Ka'anna ma bainahum al-khitah, sehingga dikabarkan seolah-olah
antara kedua alis tersebut itu seperti bercahaya seperti kilat perak al-mukhallasah, seperti ada kilat kayak perak di sini antara kedua alis beliau ini. Wa kana ainahu najlawain, bahwasanya kedua daripada mata atau penglihatan beliau itu lebar. Ada ajahuma, kemudian bola mata bagian dalam itu hitam. Jadi bola mata penglihatan Rasulullah SAW bukan berwarna biru, tetapi hitam. Wa kana fi 'ainihi tamuzun, dan juga ada campuran di dalam penglihatan mata beliau di putih-putihnya min khumratin, daripada warna merah. Ini gambaran tentang Rasulullah SAW. Jadi kita hanya diterangkan lewat hadis-hadis, Pak. Dan juga nanti antara para sahabat dengan istri-istri beliau saling melengkapi, yang mana itu menggambarkan tentang fisik baginda Nabi Muhammad SAW yang kita yakini bahwa beliau adalah sosok manusia yang tidak boleh atau haram untuk digambar. Rasulullah nggak bisa digambar, tidak boleh digambar, artinya hukumnya adalah haram. Wa kana ahdafal ashbar hatta takada tatabisu min kasratiha. Jadi bahwasanya Rasulullah SAW itu adalah seseorang yang di sini dikatakan ahdabal. Ini kita sudah bahas sebenarnya daripada arti ahdabal ashbar itu. Rasulullah SAW itu adalah seseorang yang bentuk fisiknya itu hampir daripada bulu mata yang demikian tebal, sehingga seolah-olah itu tidak kelihatan samar, jadi sangat mudah bulu mata yang tebal itu, seolah-olah kayak nggak bisa diperhatikan bahwa itu bagaimana, tapi karena ketebalan daripada bulu matanya itu, kalau dilihat itu mungkin bahasanya lentik saking tebal dan indah mempesona itu istilahnya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam tu'marrasi wal yadaini wal qadamain, dan fisik daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah termasuk, mohon maaf, kepalanya itu besar, tangannya juga besar, termasuk tangan yang besar, takarlah kalau bahasa kitanya. Wal qadamain juga daripada telapak kakinya, juga termasuk telapak kaki yang besar juga. Wa kana sallallahu alaihi wasallam sadal khadaini, dan diceritakan bahwasanya pipi beliau itu tidak menonjol keluar. Laisa bitawilil wajhi, daripada wajah beliau itu tidak panjang, jadi bukan kerucut bentuknya. Wala mukalsami, dan juga tidak terlalu bulat, tetapi agak bulat, tidak terlalu bulat tetapi agak bulat. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah sebaik-baiknya manusia. Apanya? Sifatan wa ajmalaha, baik sifat maupun keindahannya. Jadi kalau ada istilah insanul kamil siapa yang bergelar insanul kamil, itu adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ba'ida ma bainal mankabaini, mempunyai dua bahu yang beda. Hasil khuddaini syadida sawadil syari, rambutnya sangat hitam. Dan kemudian akhalal ainaini, kedua matanya celak kayak celakan orang hitam bawahnya ini. Adamal ashfari, kemudian bulu matanya juga tebal. Dan idza waqi'a biqadamihi, ketika atau jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berjalan, wati'a bikulliha, maka beliau berjalan dengan seluruh daripada telapak kakinya. Laisa lahu akhmasun, jadi tidak jinjit-jinjit, jalannya tidak jinjit, tapi sepenuh daripada telapak kakinya. Idza wada'a rida'ahu mankibaihi, ketika daripada jubahnya itu diletakkan, ketika diletakkan, maka
Faka'annahu sabqatun, seolah-olah seperti batang daripada fiddah, batang daripada di sini ada apa namanya? Ya perak. Wa idza tuhika yatala'u, dan ketika belum tertawa itu seolah-olah wajah beliau adalah bersinar. Jadi pagi ini kita mungkin terakhir membahas tentang fisik Nabi Muhammad SAW. Sarapuk juga dari nukilan-nukilan dari syama'il yang lain katakan bahwasanya sebagai kesimpulannya daripada fisik Nabi SAW, yang pertama adalah paras mukanya. Paras muka daripada Nabi Muhammad SAW itu adalah manis dan indah. Beliau adalah termasuk salah satu orang yang murah senyum. Jangan mahal senyum, karena murah senyum itu termasuk sedekah kepada saudara-saudara. Tabassumuka ala wajhi akhika sedekahun. Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Jadi jadilah orang yang murah senyum. Dan senyum itu bisa jadi obat ya Pak ya. Senyum itu bisa jadi obat. Ketawa, tidak terlalu banyak ketawa. Ketawa itu juga jadi obat. Jadi obat apa? Menurut kesehatan juga orang yang gemar senyum, orang yang ya ketawa, itu menandakan bahwasanya insya Allah dia termasuk orang yang sehat, tidak gampang terkena tekanan darah tinggi. Karena saya pernah ngaji dengan itu yang di YouTube ramai Dokter Agus siapa itu yang suka ngaji di Bunabawi. Ketika beliau punya satu pengalaman cerita, didatangi oleh seorang komandan pas pampres. Itu komandan bilang, dokter saya minta, ini beliau cerita waktu kita kajian di masjid Cut Mutia Jakarta, saya minta obat untuk menghilangkan ketergantungan saya dari obat penurun darah tinggi. Nah obatnya nggak ada, cuma dikasih resep apa? Senyum. Satu hari senyum jangan kurang dari 20 kali, dan setiap senyum durasinya itu 2 menit paling tidak minimal. Itu kata beliau, kata dokter Agus itu. Dan terus apa yang terjadi? Dilaksanakan beneran. 3 bulan datang ajudannya, ditanya bagaimana komandan Anda, kata dokter. Kata ajudannya, Masya Allah Pak Dokter, sekarang komandan saya nggak pernah marah-marah lagi, senyum terus. Dan insya Allah sudah sehat itu. Karena apa? Karena sudah tidak ngeluh lagi, tidak minta obat yang penurun tensi itu. Senyum itu ternyata luar biasa. Jadi termasuk kalau kita ingin mengikuti daripada sunnah Rasul, ya jadilah orang yang mempunyai paras muka yang manis dan indah. Jangan mengerikan, jangan berikan apalagi menakut-nakuti orang, itu jangan. Dan Rasulullah adalah seseorang yang mempunyai perawakan yang sedang, tidak terlampau tinggi, tidak terlampau pendek. Tapi yang aneh itu keajaiban diterangkan dalam syama'ilnya, kalau beliau berkumpul dengan orang-orang yang tinggi, pasti beliau posisinya lebih tinggi sedikit, ataupun dengan orang yang pendek, beliau itu lebih tinggi sedikit, tapi tidak terlampau tinggi. Dengan bentuk kepala besar, berambut hitam antara keriting dan lurus, ikal kalau bahasa bapak-bapaknya. Dahi beliau adalah lebar, dan di atas daripada dahinya itu sepasang alis yang lengkung lebar dan bertaut. Sepasang matanya lebar, dan bagian daripada inti matanya itu berwarna hitam pekat. Berwarna hitam pekat. Di tepi putih-putihnya, di tepi putih-putih daripada mata beliau atau penglihatan beliau itu agak kemerah-merahan, tampak lebih narik, sehingga ini menjadi daya tarik kalau orang melihatnya. Dan mata beliau, penglihatan beliau tajam. Bahkan nanti diceritakan di dalam fasol yang keberapa tentang diri Rasulullah SAW, di dalam fasal yang kedua, fi sifati basarihi sallallahu alaihi wasallam, di dalam sifat penglihatannya Nabi Muhammad SAW itu apa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yara bil lail fid dhulumat kama yara bin nahar fid dawn. Jadi Rasulullah SAW itu penglihatannya, beliau melihat pada waktu malam, di dalam kegelapan malam itu seperti melihat terang
di waktu siang hari. Kayak kalau bahasa sekarang kayak kelihatan apa ya Pak? Kucing harimau ya. Jadi melihat di waktu gelap sama di waktu terang sama saja. Itu mujizat Rasulullah. Bahkan beliau itu punya mujizat bahwa Rasulullah SAW yara man khalfahu minas sufuf kama yara min baina yadayhi. Beliau itu bisa melihat orang yang berada di belakang beliau daripada baju punya sholat. Allahu Akbar. Si fulan masbuk. Itu kelihatan seperti beliau melihat ke depan. Makanya kalau dipanggil kemarin Rasulullah itu bagaimana? Rasulullah kalau dipanggil orang itu bukan hanya menolehkan kepalanya begini kita kagak. Tapi Rasulullah itu ketika dipanggil itu balik badan sebagai tanda hormat kepada orang yang memanggil. Nah kayak kita. Prakteknya kalau kita kan sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kan sunnahnya yang tengok hanya kepala, bukan badan. Assalamualaikum hanya begini enggak. Sunnahnya itu adalah semaksimal mungkin tolehkan kepala semaksimal mungkin sebisanya. Ini mujizat Rasulullah SAW. Bahkan bisa melihat bahkan Rasulullah SAW ya Rasul surya ahada asyara najman, bisa melihat tata surya 11 bintang. Itu penglihatan beliau itu luar biasa. Ini nanti diterangkan di dalam fasal fi sifati basarihi sallallahu alaihi wasallam. Ini luar biasa beliau. Jadi tampak lebih menarik dan tampak hidung beliau adalah termasuk jenis hidung yang halus, merata, artinya tidak kotor, merata tidak ada cacat lah. Dengan barisan gigi yang bercelah-celah. Bahkan ada yang mengatakan bahwasanya di antara celah-celah gigi, kalau ada orang melihat beliau tersenyum, di antara celah-celah gigi beliau itu kayak keluar cahaya. Dalam syama'il yang lain diceritakan. Cambangnya lebar, mempunyai cambang yang lebar. Dan itu bukan dikasih minyak, itu asli. Cambangnya lebar. Mempunyai leher agak panjang dan indah. Ini kayaknya siapa itu, ganteng banget ini pasti kalau ini ganteng banget ini. Dadanya lebar dengan kedua bahu yang bidang, warna kulitnya terang. Jadi warna kulit Rasulullah itu putih kemerah-merahan, bukan putih sekali putih pucat, ataupun juga bukan aswad, bukan sangat hitam, bukan. Kulitnya itu seger, ya. Bukan termasuk jenis kulit kayak kita mamanya kurang minum kulitnya agak keriput ya Pak ya, agak keriput kadang-kadang karena penuaan dini ya Pak ya, karena nggak dirawat akhirnya kita udah umurnya berapa Pak? Umurnya 40 tapi kok udah kayak 70 gitu, kayak 30. Itu orang banyak duit biasanya Pak. Umurnya 40 kayak anak 20 itu biasanya orang nyantai atau rajin ke salon biasanya. Dan beliau adalah termasuk daripada sosok manusia yang luar biasa punya apa? Jadi kulitnya tadi itu terang, terus juga jernih, seger lah kulitnya, dengan kedua telapak tangan dan kaki besar juga kuat. Bila berjalan badannya agak condong ke depan kalau jalan. Jadi bukan termasuk jalan yang bahasa kitanya apa ya, melohai, letoy, tapi jalannya itu cepat, terus pasti, langkahnya pasti. Air muka beliau itu membayangkan, tergambar dari raut muka beliau, air mukanya itu adalah orang-orang yang penuh dengan hidupnya itu penuh dengan renungan. Coba kita lihat muka-muka yang muka-muka yang banyak ketawaan, muka-muka yang pusing, muka-muka yang serius, sama muka-muka orang yang banyak merenung, itu pasti beda. Orang yang mukanya pusing biasanya air mukanya bagaimana Pak? Jelek ya Pak ya? Jelek lah kalau bahasa ini kan. Kenapa Pak? Pusing, dikit-dikit pusing. Ada lagi orang yang tidak mempermasalahkan hidup, ketawa-ketawa melulu, biasanya ya
mukanya muka cengengesan. Lain, kalau Rasulullah SAW itu adalah sosok orang yang penuh dengan perenungan. Karena apa? Beliau itu kan sering diperlihatkan oleh Allah kasyaf, dikasih tahu nanti umatmu akan begini, yang masuk surga begini, yang masuk neraka begini. Dan banyak yang belum renungkan, banyak yang belum pikirkan. Terutama yang paling banyak belum pikirkan, yang renungkan dan khawatirkan itu adalah keberadaan siapa? Umatnya, bukan istrinya, bukan anaknya, tetapi umatnya, dan termasuk kita. Maka kalau saya boleh mengulang satu pertanyaan kemarin itu, siapa sih manusia yang paling berjasa kepada kita? Kalau kita mau jujur, jamaah sekalian, manusia yang paling berjasa kepada kita bukan orang tua kita, bukan saudara kita, bukan istri kita, bukan anak kita, bukan tetangga kita. Tapi manusia yang paling berjasa kepada kita adalah Nabi Muhammad SAW. Kita kenal Islam melalui beliau. Dan bahkan mungkin diciptakannya kita, diciptakannya langit, diciptakannya bumi, itu karena Allah telah menciptakan baginda dari Muhammad SAW. Coba kalau ngerti. Dan orang yang memikirkan keberadaan kita, mulai dari belum kita diciptakan, kemudian kita diciptakan, sampai nanti setelah kita harus mempertanggungjawabkan semua amal perbuatan kita di hadapan Allah, yang paling amat sangat mengkhawatirkan dan memikirkan itu adalah Nabi Muhammad SAW. Maka kalau ada orang-orang itu gak rindu, gak ini dengan Nabi itu, ya ironi. Maka mari kita ciptakan rasa mahabbah, rasa cinta kepada Nabi. Bagaimana menimbulkan rasa mahabbah kepada Nabi? Para ulama mengajarkan kepada kita. Salah satunya adalah pertama, bagaimana kita berusaha untuk mengerjakan sunnah dengan penghayatan yang penuh. Menjalankan sunnah dengan penghayatan yang penuh. Maksudnya di sini ini bukan hanya perbuatan sunnah, Pak, tetapi tindak tanduk perbuatan ucapan Nabi, baik yang di situ hukumnya wajib maupun yang hukumnya sunnah, tetapi dengan penuh penghayatan. Sebagai contoh, karena ada orang yang dikit-dikit ayo kita kembali ke sunnah, tapi tidak menghayati. Cara mempraktekannya bagaimana? Mempraktekkan sedikit demi sedikit sesuai dengan tuntunannya, bukan dengan gembar-gembor sunnah, tapi ceritanya manusia. Contoh, pengajian membahas tentang sunnah, tetapi yang ada di situ namanya ghibah, fitnah, caci maki, menjelek-jelekan, yang secara syar'i umpamanya itu tidak dibenarkan. Itu namanya tidak menjalankan dengan sepenuh hati. Kemudian dikatakan juga menurut istri beliau, salah satu istri beliau, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Jadi kemarin saya pernah menyampaikan, kalau nggak salah di tempat ini, di majelis ini, menyampaikan kenapa skenarionya Allah itu kok mentakdirkan Aisyah radhiyallahu anha sebagai istri Rasulullah. Apa yang dipersiapkan oleh Allah? Yang dipersiapkan oleh Allah bahwasanya hikmah yang bisa diambil, dan ini menurut kacamata para ulama, adalah Allah menyiapkan satu sosok, yang sosok itu bisa menceritakan tentang keberadaan Rasulullah SAW dengan baik dan sempurna. Bagaimana Rasulullah sehariannya, bagaimana Rasulullah dalam kehidupannya, sosok wanita cerdas, soleha, yaitu Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Itu beliau. Menurut beliau menceritakan bahwasanya kulit daripada baginda Nabi Muhammad SAW putih sedikit kemerahan. Bentuk wajahnya cenderung bulat dengan iris mata hitam dan bulu mata panjang. Nabi tidak berkumis. Tetapi beliau memiliki jenggot. Jenggotnya itu panjangnya sepanjang kepala tangan. Jadi kalau kepala tangan kita begini, ini jenggot kita segini, itu sunnah Nabi.
Jadi tidak nyambreng ini, apalagi nggak rapi umpamanya. Tidak begitu. Jadi kata-kata Sayyidatuna Aisyah bahwasanya Nabi tidak berkumis. Beliau memiliki jenggot, tapi panjang jenggotnya adalah sepanjang daripada kepalan tangan. Kepalan tangan itu sudah jalankan ya dan pahala. Rambut sedikit ikal dan warna dengan warna agak kemerahan, terurai hingga bahu, terurai hingga bahu. Bahkan sahabat Anas menceritakan telapak tangan Nabi Muhammad SAW sangat lembut. Sahabat Anas memang sangat lembut, lebih lembut daripada sutra manapun. Jadi telapak tangannya meskipun belum bekerja berat, beliau ini ahli perang, beliau ini ahli ini, tapi beliau mempunyai telapak tangan yang lembut. Dan tidak ada aroma, tidak ada wangi-wangian yang ada di dunia pun, kata beliau, kata sahabat Anas radhiyallahu, di dunia ini tidak ada wangi-wangian yang aromanya lebih wangi daripada keringat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pantesan keringatnya buat rebutan. Sampai kemarin Muslim mengatakan, ya begitu juga kayak ini disampaikan Anas. Jadi tidak ada parfum satupun merek apapun di dunia waktu itu, waktu zaman Rasul itu yang lebih wangi daripada wangi keringatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau keringatnya wangi apa enggak, Pak? Wangi penggok begitu ya kalau namanya. Nah, bahkan para sahabat Nabi, para sahabat ini menggambarkan bahwasanya Rasulullah SAW adalah sosok manusia yang indah dari segi penampilan dan juga dari kepribadian. Beliau itu adalah sosok manusia yang paripurna, sempurna, tidak ada cacat sedikit pun pada diri Rasulullah SAW. Maka sekali lagi kalau ada istilah insanul kamil, al-insanul kamil, siapakah al-insanul kamil? Ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan zaman sekarang Bapak-bapak, kalau kita menjadikan dari sosok rohaninya, dari sosok syariatnya, dari sosok jasmaninya sebagai uswatul hasanah adalah baginda Nabi, kenapa kita mengingkarinya? Sebagai contoh begini, ada orang ekstrem kanan, kita ingin beribadahkan kepada Allah, sudah tidak perlu lagi sholat dengan fisik, cukup dengan rohani kita. Itu berarti tidak mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau orang yang mengandalkan ibadah, orang yang mengandalkan ibadah fisik atau amal-amal yang lainnya. Dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Athaillah rahimahullah dalam kitab Hikam, beliau mengatakan di pasal pertama kalau nggak salah, kata beliau apa? Min alamati i'timadi 'ala al-amal nuqsanur raja inda wujudi zalam. Kata beliau itu apa? Sebagian daripada tanda-tanda seseorang itu bersandar kepada amal itu adalah kurangnya pengharapan terhadap rahmat Allah ketika dia melakukan kesalahan. Termasuk di sini adalah orang yang berbuat kebaikan tetapi mengandalkan amalnya. Contoh begini, Pak. Ada seorang hamba Allah, rajin sholat, rajin puasa, rajin ngaji, rajin sedekah, segala amal soleh dilakukan dan tidak pernah melakukan kemaksiatan kepada Allah. Kemudian dalam hatinya begini, saya yakin masuk surga. Karena apa? Karena amal saya. Itu tidak boleh. Tidak boleh. Jadi keyakinan bahwasanya masuk surga itu karena amalnya, jangan. Karena nanti di akhirat akan ada satu perintah mengatakan, wahai ibadi, wahai hamba-hambaku, maksudlah kalian ke dalam surga dengan rahmatku. Nanti akan ada seorang yang dia itu membantah, saya akan masuk surgamu ya Allah dengan amalku. Jadi bukan tidak mengakui atas berkat rahmat Allah, tetapi dia menyandarkan pada amalnya. Yakinlah, saya itu pasti yakin karena saya yakin sholat, udah apa, pasti saya masuk surga. Dia yakin dengan amalnya, tidak yakin dengan rahmat Allah. Apa yang terjadi? Kalau kamu menganggap bahwa amalmu itu yang menyebabkan kamu masuk surga secara mutlak sekarang, itu semua amal yang kau lakukan di dunia selama puluhan tahun, itu dengan satu saja nikmat yang aku berikan kepadamu. Nikmat apa? Nikmat melihat. Dan ketika dihitung
amal yang dia lakukan selama puluhan tahun di dunia dengan tanpa dibarengi kemaksiatan, setelah dihitung ternyata tidak ada apa-apanya dengan nikmat pilihan. Sebaliknya kalau ada seseorang dia jatuh nuqsanur raja' inda wujudiz zalal, ketika ada seseorang jatuh ke dalam kemaksiatan kemudian juga berpikir begini, wah saya nggak pantas, saya paling masuk neraka. Karena apa? Saya sudah terlalu banyak dosa, nggak pantas saya itu masuk surga. Jangan. Banyak cerita hamba-hamba Allah yang ketika akhirnya memperoleh husnul khotimah karena dia berbuat sedikit amal dan dia mendapatkan rahmat Allah. Ada seorang wanita tuna susila yang memberi makan anjing. Kemudian ada seseorang yang hanya menyingkirkan duri di jalan. Kemudian ada seorang pengarang kitab. Kenapa? Ada dia tintanya ada lalat, kemudian dibiarkan lalat untuk minum. Jadi kita tidak tahu Bapak amal mana yang sebenarnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan, bagi yang amalnya masih merasa sedikit, jangan berkecil hati. Lebih baik menjadi orang yang merasa banyak dosa dan terus beristighfar kepada Allah daripada jadi orang yang merasa soleh, sudah istighfarnya biasa-biasa aja, saya gak ada dosa kok, gak pernah maksiat, gak pernah ini, tapi saya rajin ibadah. Itu akan lebih baik yang merasa banyak dosa tetapi terus menjalankan istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai penutup, jamaah sekalian, dilakukan oleh Allah, diajarkan oleh para alim ulama cara mencintai Rasulullah dan agar dicintai oleh Rasulullah SAW. Seperti tadi sampaikan, pertama, kerjakan sunnah-sunnah Rasulullah dengan penghayatan dan penuh dengan sepenuh hati, jelas itu mutlak, agar kita dicintai oleh Rasulullah. Ya sedikit-sedikit yang kita tahu jalankan, kita tahu sampaikan. Jangan ikut-ikutan yang di luar sana yang sudah mungkin melecehkan daripada sunnah Rasul. Kemudian akhirnya budaya kemana-mana karena tidak ada panduan. Kemudian yang kedua, seperti saya sampaikan, salah satu ibadah yang insya Allah pasti diterima kalau lihat orang yang beriman itu adalah dengan memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Perbanyak sholawat, jangan hanya mengandalkan sholawat yang dilakukan ketika sholat, tetapi perbanyak sholawat, istighfar, sholawat. Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala Ibrahim, dan lain sebagainya. Itu sebagai wasilah untuk menimbulkan mahabbah kita kepada Nabi dan Nabi juga mencintai kepada kita. Dan yang terakhir itu adalah mendakwakan Islam dengan objektif dan juga dengan penuh kasih sayang. Objektif artinya kalau memang waktunya di situ harus amar ma'ruf nahi munkar, tegakkan itu semampu kita. Tapi sekali lagi juga hati-hati. Harus berstrategi. Kita sekarang ada pada posisi kita ini adalah posisi yang serba harus hati-hati, dikarenakan kalau dalam bahasanya kekuatan yang menekan itu sekarang posisinya seolah-olah rodanya lagi di atas dan kita lagi di bawah. Harus dengan strategi, dengan siasat yang cantik, tetapi juga jangan hanya mengandalkan kekuatan otak dan juga kekuatan otot. Tetapi mumpung ini di bulan haram, nanti disambut lagi dengan bulan Sya'ban dan nanti bulan Muharram, banyak-banyaklah berriyadhah, banyak-banyaklah bermujahadah, memohon kepada Allah agar kita semua diberikan kemenangan, agar kita semua diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga pada akhirnya kita bisa termasuk dalam bagian daripada orang-orang yang li'ilahi kalimatillah, meluhurkan daripada agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah memberikan pertolongan kepada umat Islam di seluruh dunia, dan pada akhirnya cahaya Islam menyinari daripada seluruh muka bumi. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu bapak-bapak yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini tentang syama'il Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah bulan depan diberikan umur panjang kita akan membahas
tentang sifat daripada pasornya daripada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk umat Rasulullah yang mendapatkan syafaatnya, yang diakui umatnya, baik umat di dunia, di dalam alam barzakh dan juga di akhirat. Tentunya dengan wasilah mempelajari daripada sunnah-sunnahnya, mengamalkan sunnah-sunnahnya, dan juga dengan banyak memperbanyak kalimat sholawat kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim.